warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mengenai ruang lingkup biologi. Sebelum kita mempelajari ruang lingkup biologi, kita harus mengetahui apa sih biologi itu. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Biologi berasal dari bahasa Yunani, dari kata bios yang artinya kehidupan dan logos yang artinya ilmu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluruh makhluk hidup beserta permasalahannya. Biologi dibagi menjadi cabang-cabang ilmu biologi yang membahas lebih spesifik tentang objek yang dikaji atau yang dipermasalahkan. Contohnya yaitu virologi, membahas tentang virus, bakteriologi membahas tentang bakteri, mikologi membahas tentang jamur, dan ada anatomi yang membahas tentang struktur tubuh dan lain sebagainya. Kajian yang dipelajari dalam biologi sangat banyak dari berbagai tingkat organisasi kehidupan yang meliputi tingkat molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Nah, selanjutnya mari kita bahas satu persatu tingkat organisasi kehidupan. Tingkat organisasi kehidupan yang pertama adalah molekul. Molekul merupakan bagian terkecil dari makhluk hidup. Namun, di dalam molekul terdapat bagian yang lebih kecil dan tidak dapat dibagi lagi, yaitu atom. Contoh molekul adalah protein, karbohidrat, asam amino, asam nukleat, dan sebagainya. Nah, selanjutnya molekul-molekul ini akan bergabung dan kemudian membentuk struktur yang disebut dengan organel. Pada tumbuhan, contoh organel adalah kloroplas. Tingkat organisasi kehidupan yang kedua adalah sel. Sel terdiri dari banyak organel sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup. Contoh sel pada manusia yaitu sel saraf, sel rambut, sel otot, dan sebagainya. Kajian ini dipelajari dalam cabang ilmu sitologi atau biologi sel. Tingkat yang ketiga yaitu jaringan. Jaringan merupakan sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Contoh jaringan pada tumbuhan misalnya jaringan parenkim, jaringan sklerenkim, jaringan koenkim, dan sebagainya. Kemudian contoh pada manusia yaitu jaringan saraf, jaringan ikat, dan lain-lain. Jaringan ini dipelajari dalam cabang ilmu biologi yang disebut dengan histologi. Tingkat organisasi kehidupan yang keempat yaitu organ. Organ terdiri dari kumpulan berbagai jaringan. Pada manusia, contoh organ yaitu mata, otak, hati, jantung, dan lain sebagainya. Kemudian contoh organ pada tumbuhan misalnya daun, batang, dan akar. Cabang biologi yang mempelajari tentang organ disebut dengan organologi. Kemudian tingkat organisasi kehidupan yang selanjutnya yaitu sistem organ. Nah, sistem organ ini terdiri dari beberapa organ yang saling berkaitan dan berhubungan atau saling mempengaruhi satu sama lain sehingga membentuk suatu sistem. Misalnya sistem pencernaan. Di dalam sistem pencernaan ini memiliki beberapa organ yang saling berhubungan, misalnya mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus. Nah, dia bekerja sama sehingga membentuk suatu sistem pencernaan. Tingkat organisasi kehidupan yang selanjutnya yaitu organisme. Organisme ini adalah satu individu atau individu tunggal. Nah, individu ini dapat berupa organisme uniseluler, ada yang organisme multiseluler.
Contoh organisme uniseluler yaitu bakteri. Kemudian untuk contoh organisme multiseluler yaitu manusia, tumbuhan, dan lain sebagainya. Tingkat organisasi kehidupan yang selanjutnya yaitu populasi. Populasi merupakan kumpulan individu yang sejenis pada habitat yang sama dan di waktu yang sama. Contohnya populasi tupai yang hidup di hutan pinus, kemudian populasi kerbau yang hidup di padang rumput, seperti itu. Kemudian beberapa populasi ini menempati habitat yang sama dan di waktu yang sama. Nah, ini disebut dengan komunitas. Misalnya ada populasi harimau, populasi pohon pinus, populasi jamur, misalnya hidup di hutan Gogoniti. Nah, ini disebut dengan komunitas. Kemudian tingkat organisasi kehidupan yang selanjutnya yaitu ekosistem. Ekosistem merupakan interaksi atau hubungan yang saling mempengaruhi antara komponen biotik dan abiotik. Di dalam ekosistem ini terdapat siklus materi, siklus energi, jaring-jaring makanan, ataupun simbiosis. Nah, di setiap komponen pada ekosistem ini memiliki fungsi sendiri-sendiri sehingga membentuk suatu tingkat tropik. Kemudian tingkat organisasi kehidupan yang ke-10 yaitu bioma. Bioma merupakan kumpulan ekosistem yang menempati wilayah yang luas dan saling berinteraksi antara komponen biotik dan abiotiknya. Nah, biasanya ciri bioma ini adalah memiliki flora dan fauna yang khas. Contoh bioma misalnya gurun, tundra, kemudian ada savana, dan lain sebagainya. Tingkat organisasi kehidupan yang terakhir yaitu biosfer. Biosfer merupakan seluruh kehidupan yang ada di bumi yang meliputi interaksi antar bioma. Nah, di mana biosfer ini merupakan tempat kehidupan seluruh komponen, baik komponen abiotik dan biotik. Di dalam kajian biologi, kita juga harus tahu apa sih manfaat biologi itu. Nah, ilmu biologi dapat bermanfaat di berbagai bidang, misalnya dalam bidang pertanian, peternakan, kesehatan, industri, dan juga lingkungan. Dalam bidang pertanian, ilmu biologi ini sudah dimanfaatkan dalam berbagai hal, misalnya tentang penggunaan bibit unggul, pemupukan, kemudian cara pemberantasan hama, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk pemanfaatan ilmu biologi dalam bidang peternakan, misalnya inseminasi buatan. Selain itu, ilmu biologi juga bermanfaat dalam bidang kesehatan, misalnya transplantasi organ, pembuatan vaksin, dan masih banyak lagi. Ilmu biologi juga bermanfaat dalam industri, misalnya industri makanan. Ilmu biologi ini diterapkan dalam fermentasi. Contoh hasil produk fermentasi yaitu yogurt, kecap, keju, dan lain sebagainya. Baik, sekian video pembelajaran tentang ruang lingkup biologi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.